Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang di-request oleh teman-teman kita. Ini perusahaan bergerak di bidang energi sekali lagi. Memang sektor energi menjadi primadona karena dibutuhkan oleh orang banyak. Tapi bidang apa yang mereka tekuni ini? Mereka ada juga loh memproduksi sebuah senyawa yang dibutuhkan untuk membuat alat peledak. Ya, mirip satu pernyataan dari karakter Naruto, seni adalah ledakan. Yap, mereka menyediakan bahan untuk membuat peledak. Ya, kita akan membahas Ancora Indonesia Resource Tbk dengan kode emiten yang seperti kita bisa lihat OKAS atau kita panggil aja OKAS. Kita lihat dulu sejarah mereka yang cukup lengkap mereka sediakan di website mereka. Mereka didirikan pada tanggal 15 September 2003 dengan nama PT Okansa Persada dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya pada tanggal 29 Maret 2006. Kegiatan usaha perseroan antara lain adalah pertambangan, perdagangan, pengangkutan, dan jasa yang dijalankan melalui anak perusahaan perseroan. Ya. Dan pada 19 Desember 2007 Perseroan mengubah namanya menjadi PT TD Resource Tbk. Ini mencerminkan kegiatan usahanya yang bergerak di sektor sumber daya alam. Selain itu, pemegang saham pengendali perseroan juga sepakat untuk melepaskan kepemilikan mayoritas di PT TD Resource Tbk kepada PT Ancora Resource, sekarang menjadi PT Multi Berkat Energi, yang menjadi pemegang saham utama daripada OKAS ini. Nanti kita akan bahas ya. Sebuah perusahaan induk yang utamanya berinvestasi dalam bidang sumber daya alam di Indonesia. Perseroan bermaksud untuk mengembangkan peluang pertumbuhan melalui akuisisi. Pada tanggal 13 Oktober 2018, PT TD Resource Tbk mengambil alih 40% saham PT Multi Nitrotama Kimia, sebuah perusahaan penyedia jasa peledakan dan bahan peledak pertambangan terkemuka di Indonesia. Nanti ini juga akan kita bahas. Pada tanggal 6 November 2008, dengan persetujuan pemegang saham, PT TD Resource Tbk berubah nama lagi nih menjadi PT Ancora Indonesia Resource Tbk dan menambahkan Perseroan sebagai anak perusahaan dari PT Ancora Resource atau sekarang menjadi PT Multi Berkat Energi yang bertanggung jawab atas kegiatan investasi serta pengembangan portfolio usaha sumber daya alam di Indonesia. Kemudian pada bulan Juni 2009, Perseroan mendirikan PT Ancora Shipping yang merupakan perusahaan perkapalan yang direncanakan menjadi salah satu pendukung dari bisnis lain di dalam perseroan. Pendirian PT Ancora Shipping juga dilakukan untuk mendapatkan manfaat dari pembelakuan asas cabotage dalam Undang-Undang Pelayaran tahun 2010. Perseroan terus melakukan ekspansi dengan kembali mengakuisisi 60% kepemilikan saham PT Bormindo Nusantara pada bulan November 2009. BN merupakan perusahaan penyedia jasa pengeboran minyak dan gas darat. Selain itu, pada bulan Desember 2009, kepemilikan saham perseroan di MNK ditingkatkan dari 40% menjadi 50%. Lalu pada tanggal 7 November 2017, efektif menyelesaikan akuisisi 100% saham Indotan Lombok, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Singapura. Indotan Lombok PT Ltd adalah pemilik 90% saham pada PT Indotan Lombok Barat Bangkit, sebuah PT yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi bahan galian emas dan mineral pengikutnya di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Jadi diversifikasinya sangat banyak teman-teman. Berbagai perkembangan tersebut merupakan langkah awal perseroan dalam membangun kebijakan pada sektor-sektor usaha di bidang migas, ya, pertambangan dan energi di Indonesia. Pijakan mereka keberhasilan mengatasi beragam tantangan yang dihadapi oleh perseroan akan menjadi landasan yang kuat bagi kemajuan perseroan di masa depan. Selain mengembangkan peluang pertumbuhan bagi berbagai akuisisi, akan terus mengembangkan serta menguasai pijakan usaha lainnya untuk pertumbuhan di masa depan dalam rangka merealisasikan visinya untuk menjadi salah satu perusahaan terkemuka dalam bidang sumber daya alam di Indonesia. Yap, jadi itulah sekilas tentang usaha yang ditekuni oleh OKAS ini. Jadi yap, energi. Untuk anak-anak perusahaannya sih kita bisa lihat di sini ada Bormindo Nusantara yang tadi kita sudah bahas, perusahaan kontraktor jasa pengeboran minyak dan gas bumi. Lalu ada juga yang untuk menghasilkan alat peledak, Multi Nitrotama atau MNK, produsen amonium nitrat dan asam nitrat. Adalah senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak untuk mendukung aktivitas di pertambangan batu bara dan mineral, pekerjaan umum dan industri semen. Yap, bagi teman-teman yang ada nonton anime Dr. Stone, ini juga sering disebut-sebut ya asam nitrat ini ya, untuk dibikin untuk pembuatan dinamit juga.
Jadi itu fungsinya. Jadi prospeknya bagaimana? Bergerak di sektor energi ada, di sektor bahan peledak juga ada. Untuk prospeknya sih cukup standar ya. Nah, jadi nggak terlalu aman, juga nggak terlalu berisiko. Jadi aman-aman aja. Selanjutnya untuk pemegang sahamnya, kita lihat ada Multi Bergerak Energi ya. Kita coba baca di sini sih aman-aman aja. Nggak ada berita negatif yang memberatkan perusahaan. Jadi langsung aja kita lihat fundamentalnya yuk di IDX dan RT Business yang sudah saya download. Jadi langsung aja kita pindah ke sana untuk melihat fundamental daripada OKAS ini. Dan beginilah penampakannya teman-teman. Kita masuk ke OKAS dulu. Dan untuk pemegang sahamnya kita lihat di sini di bagian profil. PT Multi Bergerak Energi memegang 52%, lalu porsi masyarakatnya 23%. Jadi masih aman. Cuman di laporan keuangannya ini DT Bisnis mereka masih rugi ya. Dan juga belum update sampai untuk waktu yang sekarang. Cuman kalau di IDX dia udah melaporkan keuangannya di kuartal pertama tahun 2022. Jadi kita harus pakai data yang di sini. Jadi kita hitungnya manual. Kita coba lihat mata uang pelaporannya dalam bentuk USD dan bentuknya satuan. Jadi perlu kita konversikan sih. Untuk konversinya nggak dikasih tahu di sini ya. Jadi kita pakai konversi yang sekarang juga nggak apa-apa. 14.800-an, 900-an gitu. Kita coba lihat di laporan laba ruginya terlebih dahulu, atau kita lihat liquidity-nya dulu deh. Untuk aset lancarnya berapa besar? 56 juta US dollar. Lalu untuk liabilitas jangka pendeknya 80 juta. Ternyata hutangnya lebih besar daripada aset lancarnya. Ini bahaya sih. Dan di laporan ET Bisnis yang kuartal keempat tahun 2021 juga sama. Keuangannya enggak sehat. Malahan ekuitasnya udah minus ya. Waduh, ini berarti hutangnya lebih besar daripada asetnya. Ini berbahaya banget teman-teman. Selanjutnya kita lihat net profitnya bagaimana. Laporan laba rugi di PDF. Kita coba lihat laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk itu. Oh, dia berbalik laba untuk kali ini. Ini berita bagus sih. Cuman aset lancarnya masih belum cukup besar untuk membayar hutang jangka pendek. Ini berbahaya. Untuk labanya itu 1,199 juta US dollar. Itu kalau kita konversikan itu puluhan miliar sih, tepatnya di coba kita hitung kira-kira 17 miliar deh. 17 miliar dengan market cap 141 miliar. Maka kita dapat per itu sekitar 7 ya. Sekitar 8. Pernya 8 kali. Ini cukup bagus sih, cuman meskipun pernya 8 kali. Oh, tunggu. Ini kan baru kuartal pertama nih. Berarti cukup besar ya. Kita perlu kalikan 4. 1,2 juta deh kita bulatkan. 1,2 juta dikalikan 4 berarti 4,8 juta. Kita konversikan ke dalam rupiah. Itu berarti sebesar 72 miliar. 72 miliar rupiah dengan market cap 141 miliar rupiah. Maka kita dapat sekitar pernya 5 kali ya. Wow, ini cukup murah sih, bisa masuk watchlist premium sebenarnya ya. Oh enggak, malahan 2 kali ke bawah pernya. Cuman RT Bisnis belum memperbaikinya ya. Belum dilaporkan di sebelah sini. Untuk pendapatannya bisa sebesar itu dapat dari mana ya? Dari penjualan dan pendapatan usaha. Baik. Jadi dari penjualan sih, tapi nggak tahu penjualan apa. Bisa aja penjualan aset dan lain-lain. Ini yang masih belum kita dapatkan datanya sih. Baik, jadi sekitar 1 juta. Puluhan miliar dengan market capnya yang sangat murah sekarang. Ya, PBV-nya masih minus sih. Cuman terlepas dari pernya yang bagus banget, ya kita harus hati-hati sih. Ini untuk kuartal pertama tahun 2022. Yap. Jadi memang cukup menggiurkan ya. Untuk laba ruginya di kuartal pertama tahun 2022. Laba per saham dilusiannya itu
yang dapat diatribusikan ke entitas itu 0,0007 US dollar. Itu kalau dirupiahkan itu sekitar 10 rupiah kali 4, 40 rupiah. Jadi benar, berarti untuk PR-nya itu dua kali. Bagus, cuman dari sisi liquidity-nya nggak bagus ya. Lalu untuk transaksi harinya turnover-nya 267 juta rupiah. Kenapa sepi? Bukan karena posisi masyarakatnya yang kecil ya, tapi karena market cap-nya yang sangat kecil. Cuma 141 miliar rupiah. Jadi untuk OKAS ini dari sisi fundamentalnya kurangnya di bagian liquidity sih sama turnover-nya. Jadi kalau teman-teman mau investasi ke OKAS ini bagaimana? Saya belum sarankan sih. Tapi apakah ada referensi yang bergerak di bidang energi? Tentunya banyak sekali. Saya lebih sarankan yang ada di dalam saya ya. Ada Metsi, Adro, Indi, Mcol, lalu ada Embab juga, ABMM juga ada. Lalu ada juga ITMG yang hari ini hampir AEB ya. Itu lebih baik daripada OKAS. Saya lebih sarankan itu sih. Jadi daripada OKAS mending Indi atau perusahaan batubara lain yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi gitu aja sih pembahasan daripada OKAS yang bergerak di bidang energi. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.